Ke acara selanjutnya yaitu tausiah agama. Namun sebelumnya saya mohon kepada hadirin yang masih ada di luar, tamu undangan yang masih ada di luar, ini majelis taklim masih ada tempat nih di dalam. Jadi saya harap semuanya yuk masuk, duduk, dan kita dengarkan tausiah agama yang sebentar lagi akan disampaikan. Yuk maka ibu, bapak mungkin tidak selalu menjauh, masuk ke majelis taklim. Ini masih ada nih, sebelah kanan saya masih kosong. Yuk semuanya. Yuk, ayo kita sama-sama duduk rapi, kita dengarkan, kita ngaji bersama. Kami persilakan masuk ibu-ibu yang masih di luar mungkin. Monggo. Atau yang masih berada di ujung-ujung sana, saya harap mendekat. Foto dulu Mpok Mina. Baiklah, kita dengarkan bersama tausiah agama yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Dr. Andes Alimuddin MPD. Kepada beliau kami persilahkan. Kepada Bapak Kiai Haji Dr. Andes Alimuddin MPD kami persilahkan untuk memberikan tausiah. Gimana? Hah? Hah? Tahu? Kok kelihatan jam ini? Maju Bu, maju. Iya, bagian. Iya. Iya. Koyak sini. Ya. Udah ngantuk belum? Belum. Dan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratul Asatidz Muhtaramin yang sama-sama kita hormati, pimpinan Majelis Taklim Ar-Raudhah, kawan saya Bapak Kiai Haji Dr. Andes Zainal Abidin,
mata'anallah bituli hayati wa umri wa ulumi, amin Allahumma amin. Ahina billah, Bapak Kiai Haji Muhammad Lutfi Abdus Salam Abduh MA yang datang dari Kampung Rambutan, Bapak Dr. Andes Kiai Abdus Somad, juga para kiai, para asatidz lainnya, tak lupa para ustazah yang kita doakan mudah-mudahan sehat walafiat, berkah panjang umur, amin. Para ibu yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kayak jenal waktu penumpang ngomong, kan ngomongnya insya Allah hadir. Terus nanti yang hadir insya Allah bapak-bapak. Cuman pas sampai sini kok bapak-bapak pakai kudungan semua. Saya dibohongin pakai jenal. Ya. Nah, kan kalau ibu-ibu kan sama bapak-bapak kan beda. Beda nggak Bu? Beda. Ya, bapak-bapak mah nggak pakai bedak, ibu-ibu mau pakai bedak. Ya. Maka jika pakai bedaknya baca salawat itu jadi obat awet muda. Pakai lipstik baca salawat jadi tambah cakep. Kan begitu tuntunannya. Tahu tadi baca salawat apa kagak pakai bedak? Ya. Saya ngomong nggak lama karena tadi katanya ada yang ribut. Apa yang ribut ngomong belakang udah lapar, makan aja udah makan gitu. Ya. Siang hari ini kita kumpul dalam rangka memperingati maulidnya baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nukil ada hadis yang diriwayatkan oleh Syekh Al-Imam Ali Zainal Abidin. Beliau mendapatkan dari Syekh Al-Imam Husain radhiyallahu anhu. Syekh Al-Imam Al-Husain radhiyallahu anhu dapat rawi hadis dari Al-Imam Ali karamallahu wajhah. Kata Imam Ali karamallahu wajhah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Kanjeng Nabi? Insya'alu, jadikanlah olehmu sekalian yauma miladi, pada hari kelahiranku, idakum, sebagai hari raya buat kamu sekalian. Nabi menyuruh kita setiap hari kelahiran beliau kita bikinin hari raya, makan bareng, kumpul bareng. Ini semua yang pesan Rasul. Terus apa kata Kanjeng Nabi? Jika kamu sudah ngumpul, terus ada acara makan bersama, jangan lupa shollu, bersalawatlah kamu sekalian, wasallimu, dan berilah salammu sekalian alaiya, atasku, kata Kanjeng Nabi. Dan kita macam maulid tadi. Ya. Terus apa? Salamlah kamu sekalian kepadaku. Fihi, di dalam pelaksanaan maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kalau kamu sudah ngumpul, baca maulid, makan bersama, insya Allah apa kata Kanjeng Nabi? Fatanawwalu, maka kamu semua akan memperoleh syafaati, syafaatku yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Jadi kita ngumpul makan bareng, bikin tenda, ini anjuran baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu semuanya. Ya. Maka kalau kita mau berangkat maulid, kita buka kitabnya Kiai Hasyim Asy'ari Kebuhiran Jombang yang bernama kitabnya Nurul Mubin li Sayyidi Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata beliau Kiai Hasyim dalam kitabnya? Jika kamu mau berangkat maulid, yang pertama kamu lakukan dari rumah adalah wudu. Setelah kamu wudu selesai, kamu angkat tangan, bacalah salawat Jibril 3 kali. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu salawat Jibril. Habis baca salawat Jibril, baru kita baca doa habis wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maj'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahirin waj'alni minas sholihin. Habis kita baca salawat Jibril, kata Kiai Hasyim,
Terus kamu baca doa setelah wudhu, baru kamu sholat sunnah wudhu. Berapa rakaat? 2 rakaat. Surahnya rakaat pertama Fatihah sama kuliah. Rakaat kedua Fatihah sama kulhu. Selesai kamu salam, bacalah subhanallah 3 kali. Terus walhamdulillah 3 kali. Allahu Akbar 3 kali. 9 kamu sudah baca, bangun lagi sholat sunnah hajat, kata beliau. Itu adabnya mau hadir maulid. Ya. Nah, sholat sunnah hajat kamu ingat, sholat sunnatul hajat di rakaat ini lillahi ta'ala. Baca Fatihah, terus baca kuliah sebanyak 7 kali. Rakaat pertama. Bangun lagi dia baca Fatihah, baca surah Al-Ikhlas sebanyak 7 kali. Selesai itu baru kamu duduk, kamu istighfar sebanyak 21, baca selawat 3 kali. Setelah selawat 3 kali, baru kamu niat nawaitu an ahdura maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam liridhoillah wa liridhoi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li syafaatihi al-uzma. Udah selesai sudah. Kalau bingung lagi kayak profesor. Ditulis kagak apa kagak? Ya, ada yang nulis. Acara jam 9 jam 7 udah pada dandang. Lebih pada mundur aja. Kita buka dulu. Ini awalnya mau. Bahasa kita yang udah bahasa Arab yang penting. Ya Rob, saya niat hadir maulidin Nabi agar dapat ridhomu ya Allah, juga ridho kanjeng Rasul, juga agar saya dapat syafaatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan saya tergolong orang yang mendapatkan keselamatan keberkahan di dunia wal akhirah. Jadi yang namanya orang mulim itu yang dilihat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan mubaraknya. Ya. Tapi kalau ibu Maduk Solo saya tersinggung juga. Terus saya ngomong begitu, udah kagak berceramah aja. Maknanya setiap kita maulid di manapun yang kita lihat hadirnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka niat ini jangan sampai belok. Saya bilang ke Kiai Jenal, maka jika maulid berceramah gak usah ditulis namanya. Takutnya jika ditulis Kiai TV, besok orang datang maulid bukan karena Allah, bukan karena Nabi, karena Kiai TV. Gitu loh. Yang datang artis, mau maulid dia, melihat siapa pun lihat artisnya doang. Ke Allahnya, ke Rasulullah blank. Jadi dia datang maulid karena artis. Emang artis bisa ngasih syafaat? Nanti hati-hati masalah niat. Maka saya bilang mau membaliknya siapa, kita nggak usah ditulis. Ya, lagi kayak Adi juga belum pernah ngasih DP. Malah kayak Adi nggak. Kalau saya dikerjain ini saya depan ibu, kan malu saya. Jadi niat kita datang maulid benar apa? Bila untuk apa? Biar saya dapat ridhonya Gusti Allah. Kenapa? Karena saya menyelenggarakan hari kelahiran daripada kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Baru kita berangkat dari rumah menuju majlis ini. Niat kita biar dapat ridho Allah wa Rasul dan syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ceramah ini tambahan. Gitu ya. Mau ibu dengerin juga silakan. Enggak didengerin juga kebangetan. Kalau saya berdiri di sini kan kalau didengerin. Itu maulid. Ya. Nah, terus andai kata kita sudah hadir, terus bagaimana kata kanjeng Nabi? Rayain semeriah mungkin. Itu anjuran kanjeng Rasul. Nanti kalau sudah begitu, baru kamu akan mendapatkan keutamaan dari Allah dan keutamaan dari kanjeng Rasul. Apalagi perempuan pahalanya paling banyak bu di rumah daripada laki. Ibu nggak percaya? Buka kitab Adabun Nisa karangan Asy-Syaikh Abdul Malik Ibnu Habib. Di sana dikatakan barang siapa perempuan yang agresif sama lakinya. Tahu agresif? Ibu agresif sama laki. Ketika laki pulang kerja, ibu betok tangannya. Assalamualaikum, salamnya ada, ibu cium tangannya ikhlas.
Begitu ya. Ibu nyium tangan laki ikhlas sama aja pahalanya ibu nyium hajar aswad. Apalagi pas tangan lakinya hitam pisang. Lihat ada bunisa, itu pahalanya perempuan. Apalagi jika lakinya pulang kerja langsung diketuk, dicium itu pipi lakinya. Sini bang. Benar, bukan porno, bukan tuntunan, ada bunisa. Ya. Yang arah juga ulama besar. Bagaimana jika ada bini nyiumin lakimu, ya Allah, pahalanya bagaikan dia hafal Quran 12 kali. Ibu bagaikan hatam Quran 12 kali. Sekali nyium. Ini maaf ya, udah belum punya laki. Begitu di sini ada yang punya laki, belum nyium siapa? Masa gua nyium tembok? Jadi gede pahalanya. Kalau bicara di rumah, perempuan pahalanya luar biasa. Maka perempuan jika murah senyum sama laki, kagak pernah cemberut, muka ditekuk kayak perapatan semua. Ajar mula sama laki, itu laki gampang rezekinya. Maka jika pengen laki kita banyak duit, ibu nyengir aja depan laki. Susah apa tidak nyengir doang? Dan sini bang, apa? Balik kata lakinya, ini gua salah, apa kesambet? Itu dalam kitab ada bonus, bukan kata saya. Dalam kitab ada bonus, bisa. Nah sekarang kalau perempuan dia mau cium tangan lakinya, terus dia mau nyium pipi lakinya, sampai di pas malam Jumat, pesona dia dandan. Gue mau colek kayak kagak laki gue yang penting gue repot, gue cantik, kan gitu ya. Pakai pakaian yang tipis-tipis ya. Gitu. Kagak ada pagi, spray pakai. Gitu. Nanti kalau dia udah rapi, abangnya bang, kemau. Dia ajak lakinya tuh, siapa yang ngajakin duluan? Bininya, apa padilah yang kata Syekh Abdul Malik Ibnu Habib dalam kitab Adabun Nisa? Perempuan yang agresif sama laki seperti itu, dia hibur lakinya, sampai dipegang tangannya, yuk tidur bareng, tuh udah rapi. Ya, lo mau makan malam yang ono yang di meja, apa mau makan malam ini? Kata lakinya, yang ini aja dah komplit, ada susunya, begitu. Apa pahalanya? Dalam Adabun Nisa dikatakan wanita yang agresif sama suaminya, dia jadi aja tidur bareng, pahalanya bagaikan dia 200 kali umroh. Itu pahalanya. 200 kali umroh. Pahalanya. Maka wanita yang mulai senyum sama suami, dia bisa menghidupkan suasana rumah tangga sampai suaminya betah di rumah. Apa dampaknya? Akan timbul keberkahan rezeki pada satu keluarga. Maka perempuan jika pengen literannya kagak habis, dia masuk ke dapur sambil baca doa, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Itu doa masuk ke dapur. Doa. Terus ini saya tanya, ya, apa doanya? Iya kayak tadi berarti. Apaan? Oh ya kayak tadi dah. Apa? Lekat juga. Ini kita ngaji profesor aja dah, ya, tanpa catatan. Kalau misalnya perempuan dia lakukan Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada, dia cuci beras. Biar lagi gua betah makan di luar, betahnya makan di rumah, maka dia cuci beras, dia baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Dalam keadaan istri punya wudu. Jika istri punya wudu, cuci beras, dia baca Bismillah 21 kali. Laki makan, insya Allah laki gak akan betah makan di luar rumah. Laki dimanapun akan pulang ke rumah. Itu kata kita, bukan kata saya. Nah itu tutunan semua. Ya. Jadi wanita pahalanya besar. Bahkan yang namanya Ummi Fatimah Ajaroh pernah ngeluh kepada baginda Rasul. Ya Abah, boleh nggak kalau saya nyari pembantu di rumah? Itu kata Ummi Fatimah Ajaroh. Apa kata Nabi Rasul? Memang kenapa? Ya binti, wahai putriku, aku taat capek ya Abah. Ya, Hasan udah mulai besar, Husain udah mulai besar. Ya,
Aku harus giling gandum, karena gandum harus digiling. Sambil senyum Kanjeng Rasul bilang, ya udah kamu pegang Hasan dan Husain, biar nanti abah yang giling gandum. Ketika gandum gilingannya akan dipegang oleh Kanjeng Nabi, itu batunya ngomong, ya Rasulullah, gak pantas kamu memegang aku untuk giling gandum. Ya, aku yang akan muter sendiri ya Rasul. Tapi aku punya permintaan satu. Apa kata Rasul? Nabi ngomong sama batu. Aku berdoa kepada Allah dengan wasilah engkau ya Rasulullah, jangan sampai batu jenis aku masuk neraka. Didoakan oleh Rasul batu jenis itu nggak akan masuk neraka, saking girangnya itu gandum tersendiri tanpa dipegang oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sudah halus dan dipesan kepada Umi Fatimah Az-Zahra, ya binti wahai putriku, jika kamu pengen gampang ngurus rumah tangga, pengen mudah, pengen berkah, nanti setiap kamu mau tidur, bacalah tasbih 33 kali. Baca tahmid 33 kali dan baca takbir 34 kali. Itu wasiat Kanjeng Rasul kepada Umi Fatimah Az-Zahra. Maka setiap akan tidur Umi Fatimah Az-Zahra, beliau rutin membaca itu daripada ijazah yang disampaikan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu mau tidur benar. Apa mau tidur kita baca? Subhanallah, berapa banyak? 33. Terus alhamdulillah takbirnya 33, takbirnya 34. Kalau kita lihat begini, berarti yang namanya wanita besar pahalanya besar. Bahkan seorang wanita, seorang ibu, dia meminyaki rambut daripada anaknya, maka pahalanya adalah sebanyak rambut yang ada di kepala anaknya. Itu wanita. Apalagi dia minyaki rambut suaminya, pahalanya sama banyak dengan rambut yang ada di kepala suaminya. Maka jika kita punya suami, jangan sampai botak kepalanya. Nah, pahalanya kagak ada. Apa yang diminyakin? Ya, cari laki yang gondrong, nggak kayak sekali. Pas banget gitu. Ya. Seperti itu. Itu tuntunannya memang seperti itu. Maka Kanjeng Nabi juga memesan, tulisan si Imam Nawawi Al-Bantani dalam Masahibat. Saya di zaman wala umat yafiruna minal ulama wal fuqaha wa yabtalihum salasi usulin awal wa yadfarna al-barakata min kasbihi. Saya di zamanun, kata Kanjeng Nabi, nanti akan datang suatu zaman menimpa atas umatku yafiruna minal ulama wal fuqaha. Mereka udah kagak pada mau ngaji, kata Rasul. Jauh dari ulama, dari fuqaha. Sibuk apa? Fulus dunia. Terus bagaimana jika ada umat yang udah gak mau ngaji? Fayattali'ahum salasi isolim. Allah uji mereka dengan 3 keadaan. Awaluha, yang pertama, ya failu angkat kata min kasbihi. Allah angkat keberkahan rezekinya. Dia cari fulus siang malam, yang ada bukan cukup, kurang. Terus apalagi diantaranya? Dia punya anak, bukan taat sama orang tua, tapi anak lawan sama orang tua. Kenapa? Jauh dari ulama, jauh dari ustazah. Maka kita punya ustazah, punya guru, doain, ya. Karena sedekah yang paling gede sama guru, sama ustazah, sama ustaz, sama kiai, itu sedekah yang paling gede. Ibu sedekah orang tua, pahalanya 1.000. Tapi kalau mau ustazah, ibu ngasih sedekah 900.000. Tuh. Maka jika curhat sama ustazah, itu yang enak-enak aja. Kenapa? Ustaz, kiai, ustazah, penyakitnya pada lambung. Punya murid 200. Ya, curhat satu-satu kagak ngenakin. 200 orang sama ceritanya kagak ada yang enak. Yang mikirin siapa? Ustazah. Pantas guru punya penyakit lambung. Maka jika ditanya ustazah ngapa sih banyak ilmunya? Kok kena lambung? Lambung kan pikiran ustazah. Kalau dia mikir, gua mikirin lu. Tuh. Lu laporan nama gua yang kagak enak mulu, laki kagak pulang laporan nama gua. Ya. Lagi demen orang, lu laporan sama gua. Kira lu jual tanah, dapat duit miliaran, gua ngapain? Ada di sini saja kita. Emang begitu ya, Mas? Maka bagaimana murid yang berkat? Lagi tajir lupa sama guru. Iya. Pas lagi susah mentok datang guru, assalamualaikum. Ya lagi tansat datang guru. Wah ini saja besok jika ada murid muka pucat, nah itu udah beritanya kayak enak itu. Itu penyebab penyakit lambung dia tuh. Ya.
Jadi kalau ustaz yang lihat anak tidak ada masalah. Ya, lihat suaminya rukun-rukun aja. Maka jika ustaz kiai punya penyakit lambung, muridnya yang lapor kagak enak mulu. Ustaznya udah saya harus buka gak kepake, ustaznya udah buat ustaznya aja dah. Ada yang gitu? Ada nggak? Nggak ada. Yang ada ustaznya pinjam duit dong. Oke. Di zaman sekarang tuh, ya, sama guru pinjam. Ya Allah, di zaman udah akhir ustaz. Maka supaya kita dapat keberkahan bagaimana? Deketin kita punya guru. Gitu loh. Ibu nanti mati ditanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Allah Rabbi, Allah Tuhan saya. Dari mana kamu bisa jawab itu? Saya belajar sama siapa? Ustazah Anu. Dipanggil ustazahnya. Ustazah, bener ini muridnya. Ya. Kalau ustazah nggak ngakuin, bukan. Ya. Ada juga dia yang ngatain saya dulu. Kira-kira jawabannya Allah terima apa kagak? Kagak. Kenapa? Gurumu kagak ngakuin. Dolata, sesat kamu. Allah tolak. Maka setiap jawaban munkar wa nakir itu dihadirkan guru kita. Benar, ini murid kamu. Benar, soheh. Diakuin sudah. Maka jangan dikira guru cuma di dunia doang. Di akhirat dimintai ampun jawab. Nah itu bu, itu guru itu masya Allah tanggung jawabnya lahir batin. Maka yang pertama Allah cabut keberkahannya. Kenapa? Jauh dari guru. Yang kedua wasaniyah yusalibullah sultanan zaliman. Allah campur dengan pemimpin yang zalim. Siapa? Anak nggak percaya sama babanya, bini nggak percaya sama lakinya, yang ada ribut dalam rumah tangga. Kenapa? Jauh dari ulama. Nabi yang udah bilang begitu. Ya. Polos makin banyak, anak bukan makin benar, kena narkoba. Ya masyarakat sudah. Kenapa? Jauh dari ulama. Nah yang ketiga, yahrujuna minad dunya bi ghairi imanin. Mati dalam keadaan su'ul khotimah. Ya. Berat matinya, berat. Maka di dalam maulid ini apa kata Nabi? Ya, al-musliman salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang sempurna adalah orang yang selamat dari ucapannya juga perbuatannya. Ada akhlak, ada adab. Tahu bedanya? Akhlak kata kajian Nabi, innama bu'istu liutami wa makarimal akhlak. Benar, itu perempuan rajin sholat. Benar, itu perempuan rajin puasa. Benar, itu perempuan rajin sedekah. Benar, umroh tiap bulan. Benar, haji tiap tahun. Tapi kalau akhlaknya, hatinya jelek, nggak akan bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu akhlak? Al-akhlak yata'allaqu bi qulubikum. Akhlak itu yang berhubungan dengan hati kita. Maka yang namanya akhlak, jika hati kita udah nggak ada dendam sama siapapun, hati nggak ada dengki, hati nggak ada iri, itu akhlak namanya. Maka jika ada orang ibadah rajin tapi hatinya dengki, dendam, iri, berarti dia punya akhlak masih jelek, amalnya mardud. Kenapa? Akhlaknya, hatinya masih kotor. Akhlak itu hubungannya kepada hati. Beda dengan adab. Nah kalau adab hubungannya dengan lahiriah. Apa kata kajian Nabi? La taqulu bisimal fa inna syaitana yaqulu bisimal. Janganlah kamu makan pakai tangan kiri. Kenapa? Karena kalau setan itu makan pakai tangan kiri, manusia pakai tangan kanan. Itu adab namanya. Kalau makan pakai tangan kanan. Jika setan makannya pakai tangan kiri. Terus kata kajian Nabi, la aqulu wa ana muttaqiun. Aku pun gak pernah makan sambil senderan. Nabi makan ya senderan. Maka jika senderan makruh, ngaji senderan makruh, baca yasin senderan makruh, maulid senderan makruh, bodoh marwah ada situ. Itu namanya ada. Baik wajib itu nenek-nenek mah pengecualian. Ya. Tapi dia masih muda, berarti nenek-nenek. Itu aja sih. Nah kalau ada berhubungan dengan lahiriah, kalau akhlak berhubungan dengan hati. Nah sekarang kalau kita udah berbuat benar, ya Rob, saya ibadah lillah karenamu ya Allah. Terus ada aja ujian itu sunnatullah. Para rasul juga diuji, para nabi juga diuji, para wali juga diuji.
maka setiap orang soleh pasti akan dapat ujian. Kenapa? Itu sudah sunnatullah kita Allah, sudah keputusan Allah. Itu seperti itu. Ya. Karena yang namanya rumah tangga, ya. Kadang-kadang laki percaya sama bini, bini nggak percaya sama laki. Ada di sini gitu. Ya. Saya pernah pengajian di Bekasi Selatan. Pas kayak begini ada pertanyaan ibu-ibu. Bu, ada yang mau nanya? Ada. Saya nanya pagi, apa? Bagaimana hukumnya kalau perempuan satu punya laki 3? Kita jawab. Ya. Ibu nanya, ngetes. Maaf Pak, itu tetangga saya dan saya lihat sendiri. Ini gilirnya bagaimana? Malam Senin laki nomor 1. Malam Selasa laki nomor 2. Terus malam Rabu laki nomor 3. Oh gitu. Saya jawab. Ya. Ini nama itu kan udah basi, kalau saya dijawab juga udah paham. Cuma saya balikin, berarti kalau malam minggu dikeroyok itu perempuan. Nah perempuan sampai laki sampai begitu. Nah kalau laki kali ya memang ada arba. Nah kalau misalnya perempuan punya laki 3 itu bagaimana modelnya? Nah itu udah zaman akhir, benar-benar sini kagak ada begitu ya. Ada nggak? Nggak ada. Ya. Maka jika perempuan sayang sama laki, ibu harus sholat Fatihah ini. Ya. Sama dengan kita punya anak. Kita punya anak 3. Nah, anak kita yang 3 mesti kan ada yang kelainan 1, agak badar umpamanya. Maka tuntunan fikih al-Islami, ibu setelah sholat Fatihah sebut nama suami kita. Nama suami kita sebut Al-Fatihah. Terus anak yang pertama sebut namanya Al-Fatihah. Yang kedua Al-Fatihah sekali-sekali. Kira anak yang nomor 3 agak beneran itu Fatihahnya 11. Itu fikihnya seperti itu. Ya, doa ibu bapak kepada anak. Kalau laki kita bahasanya kok agak lain, pulang agak malam, ibu tambah Fatihah dengan ayat kursi. Itu mirip untuk keluarga. Gitu ya. Pernah baca Fatihah? Pernah? Coba gimana kita? Benar. Kalau kita sangkupkan Fatihah dengan Maulid Nabi sekarang ini apa ada hubungannya? Ada. Karena yang nggak senang dengan Maulid Nabi ada satu makhluk yang bernama iblis. Iblis itu mempunyai 4 tangisan selama dia ada. Yang pertama iblis nangis meraung-raung hina nu'ina alaih. Ketika iblis mendapatkan laknat dari Allah, nangis dari iblis. Yang kedua iblis juga nangis hina uhbita minal jannah. Ketika diturunkan iblis dari surga, nangis turun iblis. Nah yang ketiga iblis juga nangis didahului dari Nabi SAW. Ketika kanjeng Nabi lahir, iblis yang jerit, yang nangis. Nah yang keempat, hina unzilatil Fatihah, ketika diturunkan surah Al-Fatihah, iblis pun nangis, jerit itu. 4 hal yang bisa iblis menangis ketika menjadi sababiah yang 4 ini. Maka jika kita doain anak kita dengan Fatihah, iblis tidak ada hak di situ sudah. Setan tidak bisa menggoda anak kita. Maka disitulah fungsi doa orang tua kepada anak, istimror mubasyarah ba'da shalat maktulah, jangan sampai putus. Sama suami juga kepada kita punya anak. Sama dengan kita punya orang tua. Anak yang selalu Fatihah kepada orang tuanya. Apa kata kanjeng Nabi? Enggak akan terhenti rezekinya, bagaikan hujan yang deras, enggak ada berhentinya keberkahan rezekinya. Kenapa? Karena punya hubungan batin ini anak kepada orang tua. Ibu itu kunci rezeki, bapak kunci kewibawaan. Bukan sudah. Maka jika kita selalu Fatihah ba'da sholat kepada kedua orang tua kita, hidup kagak hampa. Kita punya guru, kirimin juga Fatihah buat guru kita. Sanad ilmu wajib. Jika ke guru kita selalu hubungan batin, ke orang tua hubungan batin, hidup tenang sudah. Kenapa kok hidup stres bingung, nggak punya hubungan batin? Ke guru juga kagak punya hubungan batin, terus ke orang tua juga nggak punya hubungan batin, hidup hampa. Sedangkan orang ibadah itu punya rasa nikmat. Kita sholat punya rasa nikmat dengan Allah, begitu. Kita maulid punya nikmat dengan kanjeng Rasul.
Maka tuntunannya ketika kanjeng Nabi mau lahir itu banyak ceritanya. Ummi Aminah radhiyallahu anha ketika beliau mengandung daripada baginda Rasul, siapa bulan pertama yang datang? Nabiullah Adam alaihissalam. Maka bagi wanita yang hamil pertama disunahkan baca Fatihah buat kanjeng Rasul, dan yang kedua Fatihah buat Nabi Adam alaihissalam. Kenapa? Karena ketika mengandung Ummi Siti Aminah radhiyallahu anha, kandungan hamil bulan pertama itu dikunjungi Nabiullah Adam alaihi salam. Begitu tuntunannya. Hamil masuk bulan kedua, turun lagi Nabi Sidq alaihi salam. Hamil bulan ketiga, datang lagi Nabi Idris alaihi salam. Hamil bulan keempat, datang Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Hamil bulan kelima, datang lagi Nabiullah Ismail alaihi salam. Hamil bulan ke-6, datang lagi Nabi Musa alaihi salam. Hamil pada bulan ke-7, datang Nabi Daud. Hamil ke-8, datang Nabi Sulaiman. Hamil ke-9, datang Nabi Isa alaihi salam keluar. Karena maulid tuntunannya zohiron wa batinah. Secara lahiriah yang ada di kamar Ummi Siti Aminah radhiyallahu anha adalah ummu sifat sendiri. Tetapi secara batiniah di situ sudah ada siapa? Ibu Hawa radhiyallahu anha. Yang kedua ada yang namanya Siti Hajar radhiyallahu anha. Nungguin. Ada siapa lagi? Siti Asiyah radhiyallahu anha. Terus siapa lagi? Dan Siti Maryam radhiyallahu anha. 4 daripada wanita ahli surga itu yang ngurus kandungan Ummi Siti Aminah radhiyallahu anha. Seperti itu. Ya. Lalu saya kata sudah begitu bagaimana pada Nabi yang baru dilahirkan, beliau sibuk yang namanya Jibril. Maka kepanitiaan orang maulid yang paling sibuk itu sebenarnya Jibril alaihi salam. Ya. Kenapa? Besok pagi kanjeng Nabi mau lahir, sekarang nih pada maghrib Jibril panggil oleh Allah, ya Jibril ta'albihna. Ada apa ya Rob? Kata Jibril. Surga pintunya buka, bilang kepada Tuhan, karena kekasihku Muhammad akan lahir di muka bumi. Itu Allah perintah. Nyuruh siapa? Jibril alaihi salam. Terus Jibril nemuin Ridwan. Ya Ridwan, buka semua pintu surga. Kenapa? Kekasih Allah Muhammad akan turun di muka bumi. Selesai, dipanggil lagi. Kemana lagi Jibril? Bilangin balik, pintu neraka tutup semuanya. Dan semua api neraka padamkan. Maka api neraka pernah padam ketika lahirnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah itu kumpulkan 124.000 para nabi di langit kota Mekah. Dan 313 para rasul suruh hadir kumpul di langit kota Mekah Al-Mukarramah. Jibril tugasnya panggil semuanya. Karena jumlah nabi semuanya 124.000, sama dengan jumlah para sahabat Rasul. Jumlah Rasul 313. Kumpul semua di langit kota Mekah. Ketika sudah kumpul, lahirlah baginda Nabi dalam keadaan beliau lahir dikepit. Beliau punya kemaluan gak kelihatan, langsung sujud. Dan beliau mengatakan, ummati, Allah. 2 kalimat. Itu kata Rasul. Persis seperti beliau wafat. Ummati, anak laha. Aku yang memberikan syafaat baginya umat. Kata Nabi ketika sudah lahir, sujud. Terus membaca ummati, terus Allah. 3 hari Jibril Mikail Israfil itu bawa air dari telaga Firdaus untuk memandikan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pas hari ketika dimandikan, baru dilihat oleh Ummi Siti Aminah radhiyallahu anha stempel pundak daripada Sayyidul Anbiya wal Mursalin itu ada pada diri baginda Rasul. Kelihatan. Ketika Siti Aminah radhiyallahu anha melihat stempel, beliau melihat nur. Apa nurnya di situ? Mujizat dari 124.000 para nabi masuk. Mujizat 313 para rasul masuk ke stempel baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu. Jadi kan Nabi mujizatnya itu semua para nabi, para rasul. Itu mujizat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau lihat maulid historisnya itu seperti itu. Ya. Terus kalau kita lihat kan Nabi lahir, ummati kan yang dipanggil kita.
Maka pantas beliau mengatakan, is'alu yauma miladi, jadikanlah kamu pada hari kelahiranmu idakum, sebagai hari raya buat kamu. Nah ini kita bikin hari raya, ya. Maka jangan dikit-dikit apa orang sekarang. Udah ribet, udah. Ya, kita kumpul baca sholat, baca salawat. Apa kata Imam Syekh Jalaluddin Asy'ari radhiyallahu anhu? Dia mengatakan, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam hayyun min jasadihi wa ruhihi wa annahu yatasarrafu haitsu yasha. Ya, wa annahu qawwas anil absar kama qawwatul malaikah fa ja'a radallahu ayyataha qulubu 'abdihi farahu. Kata Syekh Imam Jalaluddin Asy'ari bahwa kanjeng Nabi itu selalu hidup baik ruh dan jasadnya, dan beliau akan selalu hadir di tengah-tengah umatnya yang selalu baca sholawat baik sendiri maupun berjamaah. Wa annahu yatasarrafu ya haitsu yasha, dan beliau hadir di mana tempat yang beliau inginkan. Wa annahu qawbat adil absar, dan hadirnya kanjeng Nabi hingga kelihatan oleh mata lahirnya. Kapan lahirnya? Pas asraqal tadi. Maka jika asraqal, kenapa kita pakai minyak? Ya kan? Tadi pakai minyak enggak? Lah kan? Ya, kayak apa? Ya. Ini panitianya siapa sih? Maka asraqal kalau orang Bekasi itu pakai minyak. Saya tahu karena saya asli orang Bekasi, pakai minyak. Kenapa? Karena pada saat itulah kanjeng Rasul hadir, sahabat hadir, malaikat Jibril, Mikail, Israfil hadir, dan juga malaikat Abrah juga hadir, Muqarrabin hadir, juga malaikat Abrah hadir. Pas hadirnya kanjeng Nabi kita pakai minyak semua. Ya, wajah aradul ayyabah qulub abdihi farahu. Jika Allah menghendaki salah satu hambanya dibuka basirah mata hatinya, maka dia akan bisa melihat hadirnya baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita disamperin kanjeng Nabi, disalami satu-satu. Itu pas asraqal. Maka dibiasain kalau lagi maulid asraqal jangan ke toilet, tahan. Ya, karena pas asraqal kalau kita keluar hukumnya makruh. Nungguin asraqalnya kelar. Ya, terus kebelet lagi tahan. Ya, saya mules lagi makan mulu sih lagi maulid. Ya. Ibu emang berkah, bahkan bukannya maulid dulu orang Bekasi, ini makanannya. Kalau lagi maulid dibuka, itu pas dibuka yang ibu bawa ini jadi obat buat keluarga. Ini emang benar. Air dibuka itu air maulid, kisah maulid nanti dibawa pulang jadi obat. Kenapa? Karena sudah dibacakan daripada perjalanan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Pas asraqal kanjeng Nabi nyampe, didoain semua, itu pulang buat obat. Walaupun ibu punya pisang di rumah, beda dengan pisang ini. Kenapa? Dulu dibacain semua. Bukan pisang besar, ibu tambah banyak. Pisang beneran. Ya, ini wajib berkorban begitu, ribet banget usaha ini. Jadi yang kita bacain, bagaimana? Ini akan jadi obat kita di rumah. Nah, ibu punya duit, pas lagi asraqal itu keluarin aja. Itu ada muhakamah marwal muslimun hasanah wa ilallahi hasanah. Nah, ini duit yang dibacakan maulid itu dimasukin lagi. Itu Syekh Makruf Al-Khalqi, dia punya kauli. Barang siapa maulid terus duitnya dikeluarkan, udah dibacakan maulid, diambil lagi, nanti taruh di rumah, kumpulin duit. Itu duit usul nggak kurangnya. Nambah duit. Gitu. Saya rasa tadi kali ngeluarin duit. Ya. Dilihat ustazahnya, muarnya 100, Yesus selawat 1000, baru begitu. Duit dikeluarin. Terus makanannya ini dibawa pulang. Jadi apa? Jadi dakwah, jadi obat. Maka orang Bekasi dulu baik laki atau perempuan di kampus maulid itu bertanya maulid dibawa pulang duit dakwah buat obat. Itu biasain. Ibu pulang maulid makanan jadi obat. Tapi kalau pulang kondangan kalau bisa jangan. Ya. Kenapa? Kalau pulang kondangan itu jangan jadi obat. Justru kalau pengen gembol buat anaknya dan dia sih ibu gitu. Buat siapanya? Anak gua. Mau kue dimasukin bahasa banyak buat anak gua. Antar balik pulang dia lagi yang obat. Coba deh gue liatin. Ya, itu kan dari ibu-ibu. Cuman kalau habis maulid itu menjadi obat. Nah kalau pulang kondangan kalau bisa jangan. Ya, kenapa? Itu kadang-kadang juga bawa penyakit. Kalau kondangannya sama orang-orang kaya. Tapi kalau kondangan orang biasa, mudah-mudahan jadi obat. Karena orang kondangan itu beda-beda. Ya, dilihat dari orang
lihat dari orangnya, seperti itu. Maka maulid ini makanan komplit. Ya, orang yang kaya bagaimana sih Pak Haji? Orang kaya yang makanannya bahasa juga boleh nikmat, kaya ibadah kagak. Ini jadi penyakit. Ibu datang kepada orang yang nggak pernah ibadah, itu makanannya jadi racun. Tapi kalau ibu datang ke orang kaya ahli ibadah, jadi yang maksud di sini ada orang kaya yang kagak mau ibadah sama sekali. Ini naudzubillah. Maka tidak banyak ini. Apa? Tasbih, tahmid dan takbir. Jadi itu aja ya. Coba kalau lihat ibu-ibu duduk kalau begini. Itu isyarat udah kalau begini. Udah buka kelar udah 10:30. Ya. Jadi ibu kalau ngaji kan kagak lama-lama. Iya. Minum enak duduk sendiri betul. Ya. Kita baca suatu Fatihah. Buat apa? Buat keluarga kita, orang tua kita, mobil khusus guru-guru kita, mudah-mudahan ya senantiasa berkah, sehat, walafiat, dan yang sudah dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah lapangkan di alam kuburnya, Allah terima segala bentuk amal ibadahnya, Allah hapus daripada segala kesalahannya, dan Allah menjadikan kuburnya Raudhah min riyadil jinan. Ala hadihi wa ala hadati Rasul Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jumlah jamil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat, al-ahya'i minhum wal amwat sallallahu alaihi wa hadhihi al-qaryah. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Kan kalau dengan menggunakan itu maaf ya, akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.